Motoboys, kali ini kita akan mencoba Aerox Turbo di sirkuit Sentul di acara track day-nya Yamaha. Dan menjadi menarik karena ini sirkuit Sentul, pastinya akan kita maksimalin bagaimana performa si Aerox Turbo ini dalam kondisi ya performance, baik itu handling ketika menikung, cornering, dan juga akselerasi dan juga deselerasi, terutama dengan adanya ya fitur yaitu Y-Shift untuk ya mendapatkan tenaga yang spontan. Jadi kita simak dulu, dan ya ini ada beberapa gear yang udah kita siapin untuk menjajal si Aerox Turbo, jaket, dan pastinya ada wear pack juga biar lebih maksimal. Ayo guys, ikut. Oke, kita akan coba. Saya dapat yang versi Ultimate yang sudah menggunakan ya damper performance ya untuk di bagian rangka. Kita akan coba bagaimana manuver dari si Aerox Turbo ini di ya sirkuit tentunya. Oke. Menjadi tepat ketika PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing melakukan sesi test ride atau mengundang untuk sesi test ride track day di sirkuit Sentul Go-Kart, karena dari karakter sirkuit sepanjang 1050 meter ini dan dihiasi dengan 14 tikungan membuat pengetesan untuk deselerasi dan untuk akselerasi menjadi lebih cepat. Untuk merasakan bagaimana tawaran dari Y-Shift, ya proses deselerasi yang diberikan oleh Y-Shift ini menjadi lebih intens. Bagaimana feel-nya, bagaimana ya impression-nya, ini menjadi lebih tepat. Saya nggak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Yamaha Indonesia dan langsung menjajal fitur Y-Shift, terutama menjelang tikungan. Selepas trek lurus memasuki tikungan, saya tekan tombol Y-Shift yang ada di saklar bawah kiri itu sebanyak 2 kali dengan ya interval antara yang pertama dan yang kedua itu sekitar 1-2 detik, dan hasilnya yang saya dapatkan adalah deselerasi layaknya saya menggunakan motor transmisi manual, walaupun memang deselerasinya bisa dibilang nggak sebesar dari motor transmisi manual. Ibaratnya di Aerox Turbo ini dikasih tambahan semacam slipper clutch, jadi membuat engine brake ini sedikit lebih halus. Tetapi setelah saya keluar tikungan, setelah melakukan proses deselerasi dengan Y-Shift, tenaga spontan langsung terasa seiring grip gas saya buka kembali. Dan ya performa dari engine dari Aerox Turbo langsung tuh melesat. Menjadi menarik ketika saya berkendara dengan Aerox Turbo ini, seolah-olah saya dibuat seperti halnya
saya pembalap MotoGP. Karena ya dengan operasional tuas di saklar kiri, kalau di Aerox Turbo ini untuk mendapatkan proses deselerasi, sedangkan di karakter di motor MotoGP adalah untuk bisa thumb brake dan juga bisa untuk menggunakan right head adjuster untuk membuat bagian belakang turun sehingga ketika keluar tikungan tidak terjadi proses wheelie. Nah, ini karakter seperti ini yang membuat saya seolah-olah ketika berkendara dengan Aerox Turbo dan menggunakan Y-Shift ini, ya saya macam pembalap MotoGP. Oke, saya ulang TMC Yuan Bandaran soal kurang lebih 12 lap pakai yang turbo atau yang riding dengan Aerox dengan berbagai tipe varian menjadi menarik. Tiap varian punya cerita sendiri, feel-nya sendiri, impresinya sendiri. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Di Aerox Turbo atau di Aerox generasi 3 ini ada fitur yang menarik. Fitur damper performance ini hanya ada di varian tertingginya dari Aerox Turbo, yaitu Aerox Ultimate. Fungsinya adalah untuk membantu kestabilan frame, baik itu rangka depan dan juga rangka belakang, terutama di rangka tengah, agar bisa lebih stabil ketika motor Aerox tersebut dipakai manuver di tikungan. Motoboys, kali ini apa ya? Tadi sih sempat mencoba Aerox dengan outfit jaket lah, standar riding lah. Dan menurut saya kayaknya sayang kalau nggak dimaksimalkan ketika kita riding di sirkuit ini tanpa full set wear pack agar pengetesannya lebih maksimal, terutama ketika menikung. Yuk, ini yang membuat salah satu faktor bahwa saya memakai wear pack untuk tes kali ini. Kita akan coba lagi varian terutama yang Aerox Turbo Ultimate yang sudah memakai damper performance untuk menstabilkan rangka. Kita akan coba itu. Yuk. Oke Motoboys, kita akan coba Turbo Ultimate yang memang sudah memiliki beberapa fitur pendukung, terutama ketika dipakai dalam kondisi trek seperti sirkuit ini. Karena salah satunya adalah adanya Y-Shift untuk membantu proses deselerasi ketika menikung, dan juga adanya damper performance yang untuk menstabilkan rangka ketika dipakai menikung. Akankah dia lebih stabil ketimbang varian-varian yang tanpa damper performance ini? Dan termasuk juga jika dibandingkan dengan varian standar tanpa fitur yang banyak seperti itulah, apakah uang yang kita keluarkan harga 40 jutaan untuk menebus motor ini layak atau enggak nih? Kita akan coba. Ketika berkendara dengan Yamaha Aerox Turbo ini, saya seolah menjadi seorang anak kecil yang riang gembira ketika dikasih mainan baru oleh orang tua. Karena Aerox Turbo ini membuat saya tuh lebih senang, lebih fun, dan juga enjoy ketika berkendara dengan Aerox Turbo. Sangat penasaran untuk mencoba varian Aerox Turbo
Ultimate yang ya katanya dilengkapi oleh performance damper atau damper performance, sehingga membuat ya proses manuver di tikungan menjadi lebih stabil. Tapi untuk itu saya memutuskan memakai racing suit atau wear pack, sehingga faktor safety-nya lebih tinggi dan nggak khawatir ya akan resiko yang lain. Jadi saya putuskan untuk menggunakan wear pack dan menjajal performance dari Aerox Ultimate. Layaknya candu, Aerox Turbo ini membuat saya ketagihan untuk mempercepat laju dan sering menggunakan fitur Y-Shift. Ya, seperti itulah. Nah, oke Motoboys, saya selesai untuk mencoba 4 varian dari Yamaha Aerox. Ya, baik dari Aerox tipe standar, Cyber City, Aerox Turbo, dan juga Aerox Turbo Ultimate. Nah, saya akan menjelaskan impresi dari keempat varian yang sudah saya coba ini. Bisa dibilang bahwa saya jatuh cinta dengan Yamaha Aerox Ultimate Turbo Ultimate ini. Karena kenapa? Yang pertama, beragam fitur yang ditawarkan ini sangat mendukung ketika dilakukan pengujian di sirkuit go-kart Sentul ini. Ya, dengan adanya fitur Y-Shift, ini membantu proses deselerasi untuk mendapatkan tenaga spontan lebih cepat ketimbang, mohon maaf sebelumnya, ketika kita menggunakan varian standar yang memang tidak dilengkapi dengan fitur Y-Shift, ini terasa kita harus menunggu lama untuk mendapatkan ya tenaga spontan dari proses deselerasi dari CVT yang memang ya CVT biasa lah ya. Beda dengan CVT yang sudah menggunakan motor di Yamaha Aerox Turbo ini. Dan menurut saya untuk di Cyber City ini posisinya tuh ya memang ada di tengah-tengah di antara Aerox standar dengan Aerox Turbo. Secara handling agak sedikit lebih baik ketimbang Aerox standar. Tapi ketika Cyber City dibandingkan dengan Aerox Turbo dan terutama dengan Aerox Ultimate ini, wah, perbedaannya cukup masif. Terutama dari sisi ketika kita manuver dengan Aerox Ultimate, membuat saya lebih percaya diri ketika melakukan deselerasi, bahkan ya tutup gas ataupun bukaan gas itu cuma setengah, tapi menaklukkan tikungan, manuver dengan Ultimate itu lebih percaya diri dan memang membuat proses corneringnya jadi lebih cepat untuk in dan X-nya, untuk out-nya. Dan kenapa saya jatuh cinta dengan ya Aerox Ultimate ini? Yang pertama tadi sudah dilengkapi dengan fitur Y-Shift, ditambah lagi dengan yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa untuk Ultimate sudah dilengkapi dengan ya damper performance. Damper ini untuk memperkuat bagian rangka depan dan rangka belakang agar lebih rigid, sehingga ketika untuk sirkuit go-kart Sentul ini ada ya hampir di semua tikungan ini mengalami bisa bilang ada tambalan lah ya, ada perataan surface, tapi kan nggak semuanya ya mulus, masih ada sedikit bumpy. Tapi dengan adanya steering damper seperti ini atau damper performance ini membuat ya proses menikung tuh nggak banyak goyang seperti halnya ketika saya menggunakan ya Yamaha Aerox standar. Oke, tapi ya lagi-lagi karena ini akan berbalik ke harga yang ditawarkan oleh ya Yamaha. Untuk Aerox standar dijual dengan harga sekitar 29,9 atau ya mungkin 30 juta lah ya.
Sedangkan untuk Cyber City dijual dengan harga sekitar 33,9 atau 34 juta. Untuk Aerox Turbo dijual atau ditawarkan dengan harga 39. Dan untuk varian Aerox Turbo Ultimate ini dijual dengan harga 41 jutaan. Jadi ya seperti saya tadi bilang bahwa kenapa saya jatuh cinta dengan ini, karena fiturnya yang dibawa oleh Aerox Ultimate ini ya melebihi semuanya dan akhirnya berpengaruh kepada harga. Tapi kalau menurut saya ini bisa menjadi mainan baru dengan ya tadi adanya Y-Shift, dengan adanya damper performance, membuat ya untuk cornering menjadi lebih percaya diri. Tapi selain itu, selain dua fitur yang tadi sebutkan, ya memang secara tampilan dari sisi desain hampir semuanya sama, nggak ada perbedaan. Tapi begitu juga dengan suspensi depan dan suspensi belakang, semuanya sudah mengusung ya varian yang sama, yaitu dengan perubahan 30 mm. Jadi lebih kepada ya tadi ABS standar, ABS turbo dan juga Y-Tech. Nah, ini semua akan dikembalikan lagi ke Sobat Motoboys. Kira-kira Sobat mau pilih yang mana nih untuk dijadikan motor kesayangan? Terutama kalau untuk yang seneng cornering gitu kan, ya nggak ada salahnya mengumpulkan uang yang sedikit lebih banyak untuk menebus Yamaha Aerox Ultimate ini. Dan oh ya, yang bisa menjadi ciri perbedaan antara, karena kita bicara warna hampir sama untuk varian turbo dan juga untuk Ultimate. Yang menjadi perbedaan adalah dari visor. Untuk di varian Ultimate, visor ini sudah mengaplikasi warna orange. Sedangkan untuk yang di turbo biasa, warna untuk windscreen ini hitam. Jadi itu dia. Dan akhirnya Aerox Turbo Ultimate ini membuat saya memutuskan untuk memakai yaitu wear pack, karena saya bejek habis untuk mendapatkan feel yang maksimal dari tawaran motor seharga 41 jutaan. Oke, saya Kabudiansyah dari motorsport.id. Mohon pamit. Terima kasih kepada Yamaha yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menjajal ya mainan baru ini, dan juga tak kalah penting untuk NHK Indonesia yang sudah mensupport motorsport.id dengan helm barunya dan juga Rabbit and Wheels. See you di kesempatan lain ketika kita melakukan sesi test ride. Bye.